Ada. Halo Kak Eli. Halo Kak Robi. Apakah aku dapat lesson? Tentu, pasti aku dapat banyak banget pelajaran setahun ini selama kepengurusan karena yang pertama karena posisi aku presiden juga, aku dapat banyak lesson memimpin tipe orang yang beda-beda, tipe tim yang beda-beda gitu. Nah, di TSA tuh salah satu yang menurut aku unik, yang nggak bisa disamain dengan tempat lain. Banyak banget pelajaran gimana handling orang yang 180 derajat perbedaan tiap individunya. Jadi semuanya berkesan kok. Oke, kalau berbicara tentang lesson learning by doing, kita ketika berorganisasi pasti akan menemui banyak dinamika. Seperti yang sering dibilang founder ya, kita berdinamika. Dan tentunya ketika berdinamika itu, sosial itu merupakan sesuatu yang nggak bisa diukur dalam angka gitu. Akan ada banyak fluktuasi di dalamnya. Maka dari itu tentu banyak hal yang kemudian menjadi hal-hal baru yang aku pelajari atau yang kita sebut tadi dengan learning by doing. Itu apabila berbicara tentang dinamikanya. Apabila kita berbicara tentang cara kerja selama setahun ini, tentunya gimana teman-teman staff dari Teladan 23 ketika kalian merencanakan, katakan kemana ada TS Anjang sana, ketika kalian merencanakan acara-acara proyek-proyek lainnya, kan kalian juga harus berkomunikasi dengan orang banyak. Nah, jadi itu kalian juga tahu nih, oh ternyata caranya nyewa gedung Prof. Sudarto itu kayak gini ya. Ternyata caranya nyewanya gedung ICT itu kayak gini ya. Itulah yang kemudian aku maknai sebagai learning by doing selama aku di TSA Undip tahun ini. Terus kalau kita berbicara tentang pesan yang berharga selama kepengurusan ini, menurutku banyak banget pesan yang berharga selama kepengurusan tahun ini. Sebagai permulaan, teman-teman harus bisa membagi, teman-teman harus bisa mempartisi hati teman-teman untuk bagaimana ini menjadi idealis dan bagaimana ini menjadi realistis. Itulah yang kemudian menjadi tantangan terbesar aku selama kepengurusan tahun ini. Jadi, dan ini di samping realistis dan idealis, erat kaitannya dengan kita nggak bisa membahagiakan semua orang. Kita nggak bisa memuaskan semua orang. Oleh karena itu, teman-teman tentukanlah goals teman-teman itu sebenarnya mau ngapain, mau kemana, apa yang mau dikembangkan. Setelah itu teman-teman bisa tahu, harus fokus mengembangkan value-value apa di kepengurusan tahun ini, katakanlah seperti itu. Lesson learning by doing selama aku di TSA Undip. Mungkin kalau ini banyak banget jawabannya, aku yakin dari teman-teman juga akan jawab seperti ini. Tapi kalau misalnya disuruh nyebutin satu aja yang paling berkesan, aku mau nyebutin komunikasi yang komprehensif. Di sini tuh aku menyadari bahwa ini tuh sering banget disepelein sama orang-orang tentang komunikasi ini, komunikasi itu. Tentu semua orang tuh tahu organisasi butuh komunikasi, tapi di sini tuh aku menyadari banget bahwa komunikasi itu benar-benar core-nya dari organisasi. Aku yakin semua pembelajaran itu nggak akan berjalan kalau nggak ada komunikasi yang komprehensif gitu. Jadi maka dari itu aku benar-benar menekankan pembelajaran yang aku dapat dari TSA Undip selama 1 tahun ini atau mungkin lebih dari sebelum-sebelumnya juga. Aku akan jawab itu adalah komunikasi yang dimana kita tuh penting banget untuk memastikan bahwa semua orang itu didengarkan dan juga dimengerti gitu sih kalau dari aku. Wah, banyak banget ya. Terutama kan kita udah 1 tahun nih berpengurusan bersama-sama, jadi banyak banget hal yang aku pelajarin. Aku bisa belajar untuk bagaimana sih keterampilan kepemimpinan, aku juga belajar bekerja sama dalam tim, dan juga berkomunikasi yang baik. Tapi nggak cuma itu, aku juga belajar untuk menjadi pribadi yang adaptif supaya aku lebih bisa menyesuaikan diriku dengan lingkungan sekitarku dan juga rekan-rekan kerjaku. Kalau menurutku, sekecil apapun itu obrolan ketika kita ngumpul, ataupun sekecil apapun itu hal yang kita pikirkan, itu kalau dicoba dulu atau diseriusin bisa jadi change initiative. Pasti dapat banyak banget ya, karena kan ini 1 tahun tuh banyak banget yang kita lakukan bersama gitu. Yang aku dapat sih poin utamanya pasti tentang kepemimpinan ya, karena di sini kita semua belajar tentang bagaimana cara jadi future leader yang baik gitu. Nah, tapi di sini yang aku pelajari itu
pemimpin tuh nggak cuma tentang ngatur anggotanya aja, tapi juga bagaimana kita melayani dan juga jadi teman buat nanti teman-teman pengurus dan juga staf-staf lain gitu. Bagi aku, belajar bukan hanya bicara tentang hal yang harus didapatkan dari tempat yang sudah ditentukan sebelumnya. Justru seiring berjalannya waktu, kita harus bisa menjadi semakin mengerti setelah sebelumnya tidak mengerti. Dan bersama kepengurusan TSA, aku tentu menemukan celah yang harus kuisi dan kubenahi segera. Core memory ya. Kalau core memory tahun ini, sejujurnya ya, sejujurnya ya, 1 tahun bersama teman-teman di kepengurusan TSA 2023 ini merupakan core memory sih buat aku. Jujur aja sih ya. Dari awal aku dilantik sebagai vice presidennya Kak Sekar, sampai aku meneruskan tahtaku kepada Kevin Tio Xavier, semuanya merupakan core memory buat aku. Aku belajar banyak komparasi antara TSA Undip tahun lalu dengan tahun sekarang. Bagaimana aku harus memanage diriku sebagai staff, dan tahun ini aku harus memanage diriku sebagai bagian dari PPH. Menemani teman-teman, berdinamika dengan teman-teman yang mana tahun ini sangat kompleks dinamikanya. Oleh karena itu, aku merasa core memoriku di TSA Undip pada tahun ini adalah seluruh kepanjangan 1 tahun ini, dan semuanya kembali lagi menjadi lesson learn buat aku dan pengembangan diriku di masa yang akan datang. Kayak gitu. Di tahun ini yang paling ya, kalau ditanya paling tuh ada satu. Aduh, aku nggak bisa sebutin secara spesifik, tapi aku tipenya adalah it's about the people. Jadi bukan kegiatannya, tapi sama siapanya. Nah, menurut aku setiap hal yang aku jalanin tahun ini bareng sama kalian semua, terutama sih Teladan 21, adalah jadi core memory aku yang paling melekat gitu. Core memory, sejujurnya nih ya, dalam 1 tahun ini aku itu benar-benar fokus di TSA Undip. Jadi aku benar-benar organisasinya cuma TSA Undip. Maka dari itu kalau ditanyain core memory, tentu banyak banget core memory yang aku dapetin di TSA Undip ini gitu. Tapi kalau misalnya suruh nyebutin salah satu atau salah 2 contoh, aku akan nyebutin First Gathering sama Sketsa. Kenapa? Karena 2 acara itu adalah acara yang benar-benar didatengin rame-rame nih sama anggota TSA Undip, bener-bener semuanya datang, suasananya friendly dan juga harmonis gitu ya. Dan yang paling penting, First Get itu adalah pertemuan kita di awal kepengurusan, dan Sketsa itu penutupan kita gitu. Ini dari aku gitu sih. Kalau menurutku sih leadership workshop ya. Karena aku jadi punya banyak banget nih point of view bagaimana sih kalau misalnya dari TSA lain itu berpikir tentang kepengurusan TSA. Tapi kalau di internal TSA Undip sendiri nih, aku paling suka belanja atau BPH jalan-jalan. Karena aku bisa jalan-jalan nih ke Departemen A, Departemen B, Departemen C, supaya aku bisa mengetahui bagaimana sih point of view mereka tentang TSA Undip ini, tentang kepengurusannya, dan juga departemen yang lainnya. Yang berkesan tuh pasti banyak banget, tapi mungkin yang buat aku kaget di pengurusan ini tuh saat valuasi tengah tahun itu ada awarding best department. Nah, di situ aku cukup kaget karena departemen yang aku bawa itu dapet best department, padahal aku ngerasa kayak masih banyak banget nih yang kurang dari aku, dan juga pasti dari teman-teman juga ngerasa masih ada yang kurang. Tapi ternyata di situ kita bareng-bareng kerja bareng bisa ngasilin suatu award, yaitu best department gitu. Semua project DPI itu core memoriku, karena berangkat dari jawabanku sebelumnya, gimana kita membantu orang lain, dan prinsip pay it forward itu ketika kita lakukan itu ada rasa senang tersendiri, dan itu jadi core memory di mana kita kolaborasi dengan partners, kemudian kita membantu orang lain di luar sana, di berbagai tempat di Semarang, mulai dari ujung sebelah barat sampai ujung utara Semarang. Itu pernah kita lalui, Mangunharjo, Pantai Tirang, kemudian di Bandar Harjo, dan yang paling terakhir tuh di Bandar Harjo, kayak kita semua ngumpul di sana menghidupkan Posyandu Remaja di sana, di salah satu proyek kita namanya Sigap Rangers, dan itu jadi proyek penutup buat aku di kepengurusan tahun 2023, yang mana itu jadi memori yang indah sekali. Setiap part menjadi bagian dari TSA adalah yang terbaik menurutku.
Berdinamika itu proses, dan proses perlu dilalui. Bagian manapun adalah yang paling kunikmati. Kalau aku nggak join TSA Undip, aku nggak bakal tahu kalau aku banyak banget nggak taunya. Jadi aku bener-bener banyak sekali melakukan discovery dan juga penemuan gitu ya di TSA Undip. Tapi aku mau menyebutkan kalimat ini nih, kalau nggak join TSA Undip, aku nggak bakal tahu kalau ada organisasi yang seramah ini. Partnership itu partnership itu salah satu hal yang punya value yang tinggi. Gitu. Kalau aku nggak join TSA Undip, aku nggak bakal tahu kalau ada wadah yang full of support banget kayak TSA Undip ini. Nah, kalau misalnya aku nggak join TSA juga, mungkin aku nggak punya cara pikir yang berbeda dari teman-temanku, karena di TSA ini aku belajar untuk mempunyai cara pikir yang berbeda supaya aku bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Tentu gak bakal tahu kalau ada TSA Undip ya. Nah itu udah pasti. Tapi yang paling berkesan banget buat aku tuh, aku nggak bakal tahu kalau ternyata organisasi itu juga penting, karena di situ aku ketemu banyak orang, ketemu banyak sudut pandang baru, dan aku tentu dapat insight banget dari teman-teman semua, dari kakak-kakak dan juga dari staff-staffku juga sih. Gitu. Aku bakal nggak ketemu orang-orang dengan motivasi yang semakin bisa memotivasiku. Semua yang ada di sini adalah pilihan orang hebat di antara yang terhebat. Kalau aku nggak join, aku nggak bakal tahu kalau banyak banget kemungkinan bisa terjadi. Kayak di sini aku belajar, ekspektasi aku tuh nggak bisa fulfill gitu loh. Aku baru tahu banget kalau A bisa terjadi gitu. Kayak, oh ternyata hal ini tuh bisa terjadi ya gitu tuh. Kalau aku nggak join di TSA, kayaknya hidupku lempeng-lempeng aja gitu loh. Kayak everything is on the track aja. Dan di sini kayak, jungkir balik lah rasanya. Wah, banyak banget sih kalau itu sih, kamu dijelasin satu-satu bisa semalam suntuk sih. Aku boleh bilang ya, selama aku aktif di organisasi di Universitas Diponegoro ini, 85-90% lesson learn yang aku dapat dari TSA Undip. Kenapa demikian? Aku part of BMFT Undip, aku bagian dari salah satu biro di jurusan teknik sipil Undip, dan aku merasa di mana kita benar-benar mengorganize sesuatu itu ada di TSA Undip. Nah, kenapa aku bisa bilang kayak gitu? Karena mungkin teman-teman ada beberapa yang ada nggak relate ya. Karena di TSA Undip, bahkan ketika teman-teman masih menyusun proposal, itu banyak sekali metode yang digunakan. Kayak MLA atau Monitoring, Lesson Learned, dan Evaluation. Lalu gimana teman-teman harus menyusun sustainability strategy, dan lain-lain. Oleh karena itulah, yang menjadi, kalau dibandingkan dengan organisasi-organisasi di kampus seperti BEM, dan yang aku ikuti di jurusanku itu seperti ya udah mengadakan kegiatan aja, meneruskan apa yang sudah dilaksanakan tahun lalu. Apabila tahun ini nggak ada progres atau tidak sesuai target juga, it's okay. Itulah yang kemudian menjadi pelajaran berharga yang aku dapat dari TSA Undip dan Tanoto Foundation di tahun ini. Karena kayak gitu. Sepuluh. 10. Aku cinta bumi inspirasi, tapi aku perlu belajar untuk terus bisa menyusul teman-teman di sini yang hebat-hebat. Kalau 1000 boleh nggak? Soalnya TSA Undip ambil hatiku banget nih. 2000. Seberapa besar aku jatuh cinta sama TSA Undip, aku bakal jawab infinity. Wah, kalau secara ideal sih aku mau bilang 10 ya, tapi perasaan ini nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Perasaan di hatiku ini terhadap TSA Undip tahun ini itu unkualitatif gitu. Tidak bisa, unkuantitatif gitu. Tidak bisa diungkapkan dengan angka dan data, karena ini melebihi kata. Aku mau kasih 9 deh. Satunya tuh buat pesen buat teman-teman sih. Satunya tuh buat improve nih ke depannya. Harus lebih baik, dan lebih baik. Semoga kita bisa membersamai TSA Undip nih untuk menjadi rumah yang ramah, supaya kita bisa berkembang bersama, berkolaborasi bersama, dan juga memaksimalkan nih diri kita sebagai teladan sekolah. Tetap membumi, tetap menginspirasi, lanjutkan apa yang sudah dilakukan kemarin, dan bawa masing-masing diri kita sebagai scholars yang punya teladan value dan kompetensi yang baik, dan teruslah do something, karena
kita bisa memulai, tapi sesuai dengan apa yang kita dapatkan selama ini, apa yang kita mulai itu harusnya nggak akan pernah selesai, karena akan terus berlanjut terus. Oke, pesan aku untuk Bumi Inspirasi di kepengurusan selanjutnya, aku mau berpesan bahwa tetaplah menjadi rumah bagi teladan di Universitas Diponegoro yang selalu konsisten untuk memberikan pengaruh atau impact yang positif untuk lingkungan sekitarnya gitu. Pesan, semangat terus, itu yang pasti. Jangan kendor, jangan kasih kendor, digas terus, tapi jangan sampai stres, jangan sampai kecapean. Kalau misalnya capek ya udah istirahat dulu, nggak apa-apa kok gitu. Nanti bangkit lagi, semangat lagi gitu. Kepengurusan selanjutnya, it's okay teman-teman, sebenarnya ini tuh tempat seneng-seneng. Jadi kalau di kepengurusan aku, kita semua belajar untuk bikin tempat ini settle. Aku berharap di kepengurusan selanjutnya kalian sudah bisa mulai bersenang-senang. Semangat teman-teman Teladan 24. Pesanku, terus jalani dan yakin. Lanjutkan pengenalan diri dan kembangkan sikap membumi. Terus menginspirasi ya. Oke, buat Bumi Inspirasi tahun depan, jangan lupa tentukan goals, impact yang ingin dicapai untuk teladan, khususnya di Teladan 24 yang akan masuk di bulan Februari ini. Pelajari apa kesalahan kita tahun lalu dan terus progresif. Cool. Kompleks. Bumi Inspirasi, yakin. Rumah Family. Susah dilupain. TSA Undip, excellent. TSA Undip, Bumi Inspirasi. bersinar